biasa. Allahu Akbar. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Tepuk tangan. Branding SKME sama digitalisasi. Nanti ini tuh kita tentang ini ya, ChatGPT yang lebih asik lagi. Ada ruang guru ya, ruang pendidikan. Nah, siap lanjut Bang Ibu? Siap? Lanjut ya. Oke, sebelum keempat materi ini kita akan membahas satu topik pendahulu. Ya, itu tentang pola pikir. Ada pola pikir bertumbuh yang akan kita nah, pola pikir bertumbuh. Kalau saya tuh bilang buat apa yang jenengan lalui secara sejenis otak kiri tapi menjadi otak kanan, itu berubah menyimpan tangkapan layar berubah gambar cekrek. Jadi simulasikan dengan melihat sebuah gambar layar di depan atau di cekrek, itu nanti otomatis menyimpan otak kanan. Tapi jangan dipilih tulisan dong, otak kiri. Jadi sifatnya sebagai gambar. Oh ya, kelingan ono gambarnya, ono tulisannya mana? Nah, pola pikir bertumbuh. Kenapa saya mengajak pola pikir bertumbuh? Oke, kita ke dalam. Pak penasaran. Ini sebuah motivasi dari Pak Menteri kita. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa. Yakinlah ada jalan keluarnya. Profesor Abdul Muhyi Mendikbud. Oke. Dari ini saja kita sudah dapat informasi. Tadi sudah sebut bahwa ini adalah majelis ilmu. Saya bilang majelis ilmu karena kita akan bahas ilmu. Ya. Majelis ilmu itu fadilahnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Nabi Muhammad, meringankan beban tugas-tugas kenabian darimu, yang memberatkan punggungmu dan meninggikan derajatmu dengan selalu menyebut-nyebut namamu. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kalau pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal, berarti saya harus belajar, lalu coba lagi. Nah, kalau pola pikir selanjutnya, jangan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan.
Sebab resikonya untuk gagal akan besar. Tapi kalau mulai bertumbuh, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan. Sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi. Bagi pola pikir tetap, kesalahan menunjukkan kelemahan saya, sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik ini aib. Kesalahan adalah aib bagi pola pikir tetap. Tapi bagi pola pikir bertumbuh, kesalahan itu adalah yang pernah saya lakukan, ya, karena memang itu adalah proses saya belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Tidak apa-apa salah. Al-insanu dari apa? Dari Bu Ustaz apa Bu? Iya, bahwa manusia adalah tempatnya salah dan belum salah apa. Yang penting mau berusaha untuk memperbaiki. Kalau pola itu membatasi, saya hanya bagus di bidang tertentu dan tidak yang lainnya, maka untuk belajar yang lain nggak mau. Bisa gitu, soal belum stop. Tapi kalau pola pikir bertumbuh, saya bisa belajar apapun, juga saya mau, termasuk hal-hal yang sulit sekalipun. Suka tantangan. Nah, kenapa dia nggak mau yang? Karena memandangnya adalah kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya, turunan. Ya, tapi bagi pola pikir bertumbuh, bahwa bukan kecerdasan kemampuan, tapi justru kemauan belajar dan berusaha faktor kunci yang menentukan sukses tidaknya seseorang. Ya, di sekolah Rama ini kita akan fokus di sini ya. Kita fokus di sini. Ini bukti administrasinya dan prakteknya nanti ada. Pertama, memastikan satuan pendidikan memiliki dokumen TPPK dan SOP PPKSP. Atau bukan Bu, Pak? TPPK. Dokumen apa? Tebak yo. Partainya apa? Tim? Tak kasih bantuan nih. Kayaknya tim? Kayaknya apa? Hubungannya sama ramah anak biasanya kalau ramah berarti tidak ada kekerasan. Tim pencegahan atau tim penanganan pencegahan kekerasan. Iya. Ketuanya siapa? Harus digabung dulu SKM si gendong 3. Pengumpulan ini biasanya di awal-awal. Siapa Bu ketuanya Bu? Nah, ini berarti mung ana surate kok digawe tapi tidak melaksanakan satgasnya ini ya. Mohon Bapak Ibu nanti dilihat lagi dokumen TPPK-nya sama SOP-nya bila perlu di kantor ya nah. Ya, di luar juga ada. Ya. Nih. Jadi mestinya ada tim pencegahan atau pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Ya. Itu anggotanya kan ada dewan guru, ada wali murid, tuh. Nah, kemudian mewujudkan sekolah inklusif, berarti melayani anak kebutuhan khusus. Di kelas ini, karena panjenengan guru SD, itu layanan BK itu ada di dalam guru kelas. Jangan-jangan teman-teman sudah sering apa sih guru BK? Yuk melayani curhatan. Yang lainnya tujuan utama meningkatkan pendidikan melalui kolaborasi sumber daya dan informasi. Nah, ini bentuknya ini lebih ini tentang orang tua, dukungan material untuk sekolah, itu komite ada mediator, kalau pemerintah dan sebagainya, ada duty dan sebagainya. Ini bentuknya. Nah, langkah-langkah menjalin kemitraan pertama identifikasi ya Bu. Butuhnya apa ya? Oh butuh bantuan apa? Tempat, biaya dan sebagainya, identifikasi. Lalu mitranya siapa? Setelah dibikin identifikasi ini kemudian bikin target, kemudian bangun komunikasi secara terbuka. Salah ketika pemerintah kabupaten mengatakan pastikan uangnya dicatat secara rapi, pengeluarannya juga secara rapi dan benar. Ya. Aku dapat dipertanggung jawab. Kita hanya membantu mengelola dan membuatnya
kalian untuk sekolah apa orang pena kaya. Kita tinggal rewangi catatan keuangannya dengan baik. Ya, mungkin tinggal ini lebih dalam tentang brandingan ini. Ya, lanjut topik yang ketiga tentang SPME. Ya, apa itu? Sistem penjaminan mutu eksternal yang melalui akreditasi sekolah. Jadi untuk menjamin mutu ini dilakukan oleh pihak eksternal, dilakukan oleh asesor dari Badan Asesor Indonesia, ya, itu akreditasi. Ya, ini bukan peret-peret ya. Untuk akreditasi ini diselenggarakan oleh pihak nasional pemerintah dan nanti akan keluar namanya nilai akreditasi. Anda oleh asal boleh bu, senang. Nambah pengaruh nggak kalau sekolah nih? Pengaruh ya, oh ya akreditasi gitu ya. Gitu. Sebenarnya standarnya nggak banyak bu. Pelajari PSNP 8 standar ya pendidikan nasional pendidikan, pelajari secara detail di sana. Guru lek mulang kudune apa-apa, guru lek mulang kudune dia apa-apa. Apa itu? Yakin bu, pernah nggak buka isi dari laporan? Nah ini mulai sekarang coba buka mikir standar isi, standar proses itu apa? Ini apa? Maka untuk mendapatkan tidaklah sulit. Ini yang terjadi di lapangan memang sudah kasih pagu landasannya, tapi nggak dibuka, nggak dijadikan sebagai landasan. Yang terjadi apa? Kita itu kan seperti kereta api atau kendaraan, mesti nih dalan sing halus, melalunya banter. Loh, kok milih si kudu dalan nih? Akhirnya apa? Cek tantangan. Penak apa ora, Bu? Ora. Mulang tidak sesuai standar SMP ya, sampai nih orang apa yang setengah bocor bisa. Bocahnya lu. Indonesia pinter banget hari ini niru bacaan. Contoh, laptop kita isinya apa? Windows bacakan, ya kan? Jenis pinter. Yo, makanya kita kasih coding bukan kita baca, nanti kita memproduksi sendiri, ya. Contoh coding yang sederhana buat anak yang awal gitu ya. Kita mulai coding dengan mengganti angka dengan gambar-gambar tertentu. Contoh ini pokoknya gambar binatang, ya. 1 diganti gambar ini. Gambar apa tadi? Jerapah, 2 buaya, 3 monyet dan seterusnya. Ini ada soalnya nih. Ya ada soal mana kita langkah harus dia mengirimnya langkah. Nah, sehingga apa? A dan B masih sunnah. Dikenalkan sedikit tidak apa-apa, tapi gak wajib dan gak dinilai. Buat mas iseng-iseng aja. Boleh, tapi hanya permainan. Bahkan di TK ini juga sudah mulai, tapi tidak ada nilai. Ya, coding. Tapi disisipkan ke dalam benda bukan manusia yang disebut digital. Sudah lama, iya. Sejak awal ditemukannya komputer itu mungkin bisa mundur lagi. Sejak ditemukannya mesin kalkulator, kan bisa itu kan cerdas kan? Itu baru kecerdasan itu. Itu dulu sejak lama itu sudah ada dan terus berkembang. Terus berkembang. Nah, sekarang kita ngomong bisa dari tulis. Ngomong tulis ada tulis saja saya terus sekali. Pintar ya Pak. Bisa bentuk tulisannya, rapi temennya kayak aku. Ini baik bener lanjut. Bantang kali kepeng ya kan. Bener-bener orang ini Indonesia ya. Bener-bener ya kan kita logikanya kalau pulpen itu buat tulis kan lancip ya Pak. Ternyata printer itu sama sekali gak ada yang launching. Nah dari penasaran itu kita ternyata modelnya semprot. Itu juga dibuat berdasarkan kecerdasan buatan juga. Nih kalau di layar ini nanti keluarnya segini. Nanti kalau warnanya merah ini keluarnya berapa persen? Itu kan sudah disusun angkanya. Gambarnya dia mau nyemprot sama ini. Ya enggak? Kalau tidak dibuat program kecerdasan buatan pasti printernya ngawal. Ya enggak?
Layare abang, metune bisa jadi bukan hal yang baru. Nah, sekarang kecerdasan artifisial ini dikembangkan yang sekarang lebih ke humanisasi, yang seperti orang bisa diajak ngobrol. Ini yang lagi baru-baru ini ya, diajak ngobrol Pak, menjelaskan digabut ya orang apa guyonan dorong KA ya, KA bisa jangan temui di HP chat, ada yang namanya Meta. Sudah tahu Pak? Meta, coba yo buka WA-nya. Ya, buka WA-nya. Tolong refleksikan. Nah, ya, untuk refleksi belajar baik pertemuan 1 dan 2 kita gabung jadi satu aja di sini. Ya, jangan bisa ketik di sini di browsernya https://s.id/urj4r atau jangan bisa scan saja di sini. Ya, nanti jangan akan pindah ke Padlet. Oke? Ya, sambil jangan bisa refleksi. Ya, saya mau musola kalian ya. Udah mulai tuh ya kelas 5 sama 6 pas gitu. Jadi jangan nyoba. Iya sudah pernah Tapi lanjutkan dilihat jadwalnya setiap hari apa. Ya, oke. Ada Pak Abdullah ya. Ide yang saya lakukan setelah mengikuti IHT ini tadi idenya jenengan Pak. Iya Ibu. Waduh, boleh saja Pak. Yang nulisin orang lain kita joki tulis. Tapi ide jadi jenengan. Oh bisa Pak. Idenya idem Pak. Idenya jadi jenengan. Aku pengen. Bukan nanti ke depan jenengan percaya diri. Yang penting idenya Pak. Yang joki nulis apa Pak? Ide yang akan saya lakukan adalah melakukan pembelajaran memanfaatkan teknologi dengan cara bersama dengan guru-guru dan permainan ya berbasis teknologi. Jenengan kita Bapak? Kelas 4. Yo, Odi masih pengenalan apa-apa. Sekali-kali tahun apa-apa. Tapi kelas 5 mau langsung wajib. Oh, jangan coba. Terus ya. Ada lagi kan? Wajib lagi ya. Ada Bu Sri sudah. Apa lagi yang ada Bu Nurlela Oktaviani? Mana Bu Nurlela? Oh iya, Ibu Nurlela. Setelah mengikuti in-house training, ide-ide yang bisa diterapkan antara lain mengimplementasi strategi belajar baru, mewujudkan sekolah ramah anak. Oh ini baru dituliskan tentang SRA nih, di mana anak bisa merasa nyaman dan aman di sekolah, berkolaborasi dengan orang tua dan siswa untuk perkembangan anak yang lebih maksimal, mengimplementasikan ilmu yang sudah diajarkan di IHT ke dalam KPM. Luar biasa, semoga terus belajarnya. Oke, ada lagi yang belum? Udah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang di dalam saya minta tolong dipanggil Bu, suruh minta refleksi dari bapak-bapak itu. Tuliskan ide Pak. Di sana kan sudah ada yang banyak tertulis ya Pak. Dari awal gambar terus bisa kabel loh. Udah berpakai ya bagus lagi Pak. Tuliskan satu ide saja setelah mengikuti IHT ini, ide apa yang ingin segera dilaksanakan sebagai hasil dari tindak lanjut atau pengimbasan dari IHT ya prioritas Kemendigasmen 2025. Ini sudah ada 7 refleksi ya dari teman ya. Udah nambah dari Uktimiswa. Uktimiswa sih tadi Bu Ustin. Iya. Dan nambah Bapak. Oke, Bapak menjadi siapa nih yang paling terakhir pasti ke Proksi Rosa. Ya. Dari Bu Uktimiswa. Setelah mengikuti IHT, ide yang bisa diterapkan guru antara lain mengimplementasikan strategi pembelajaran baru, memanfaatkan teknologi, meningkatkan kolaborasi dengan sesama guru.
menciptakan materi ajaran inovatif dan sesuai kurikulum. Mesti baca dulu ya. Ini semacamnya apa dah? Berpikir kritis, kemudian program IHT sangat berguna bagi guru, meningkatkan apa oke. Wih, ini podo wae karo aku maca aku mah ya. Podo wae persis sih. Iya. Beli orang padahal yang maca ngere ya. Masih maca proses. Setelah mengikuti IHT Inhouse Training dapat meningkatkan keterampilan pengetahuan guru. Berikut beberapa idenya. Komunikasi siapnya namanya bener ya. Suwe aman ya. Pelatihan teknis keterampilan spesifik terkait pekerjaan, kepemimpinan, perkembangan kepemimpinan memimpin tim, komunikasi efektif. Ya, emang boleh ChatGPT kunci mengendapnya setiap apa yang jenengan lalui, baik lalui secara kita mengikuti kegiatan atau lalui setelah kita melakukan kegiatan. Kalau kita melakukan kegiatan, refleksinya adalah apa yang sudah baik dan belum dari yang saya lakukan. Misalnya dengan mengajar, itu jenengan punya buku refleksi. Yang ideal punya refleksi harian. Hari ini aku telah berhasil apa, hari ini aku kurang apa. Simpel aja. Nanti tanggal berikutnya nanti. Nah ini jenengan dalam 1 bulan menemukan nanti yang aku harus tingkatkan apa. Itu ya. Mungkin kalau jenengan semakin banyak tingkatkan, perluaskan pertemanan, semakin pikirannya semakin bagus. Kadang saya pernah webinar dengan guru Asia Tenggara sama Asia Pasifik itu ternyata luar biasa. Di sana guru juga sangat tulus dalam mengajar. Ya, sekelas guru Malaysia, sekelas guru apa itu cerita tentang anaknya sangat dalam sekali. Ya, itulah yang membuat pendidikan maju. Jadi maju pendidikan itu tergantung perasaan dan nanti aplikasi panjenengan dalam mengajar. Negara sudah menitipkan kepada panjenengan, orang tua sudah menitipkan kepada jenengan, yakinlah ada amal, ada sumur pahala di sana yang menanti. Tapi ingat, di balik ada keuntungan, di situ juga ada resiko. Ketika amanah tidak dijalankan, maka jenengan pastinya tahu apa yang didapat, yaitu sebuah dosa jariah. Malprakteknya seorang dokter mungkin akan hanya membunuh 1-2 manusia 1 generasi, tapi malprakteknya guru akan terus membunuh dari generasi dan ke generasi karena doktrin yang salah. Maka jadilah guru yang terus berefleksi, gemar belajar agar menjadi guru pembelajar sejati. Itu kata-kata hari ini sebagai penutup IHT pada hari ini. Terima kasih luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru SDN Sigenong 3 ya. Jadi saya pastinya banyak kekurangan, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sekali Ibu Bapak luar biasa ya. Insya Allah kita akan bertemu dalam kesempatan lain. Tetap semangat, kita pasti bisa. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kembali kepada orang